Ala Rasulillah wa ala pertemuan yang ke-6, pembahasan bait yang ke-13 halaman 118 ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa in tazahama adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Fa in tazaham, jika bertemu dalam suatu waktu ya, berdesak-desakan, adadul masalihi, beberapa jumlah amalan kebaikan, yuqaddamul a'la, maka didahulukan yang lebih tinggi tingkatannya minal masalihi, dari kebaikan. Ya, ini maksud dari bait di sini adalah jika kita menghadapi suatu saat, suatu waktu, di hadapan kita ada dua macam kebaikan yang harus kita kerjakan, salah satunya harus kita pilih. Maka pedoman yang harus kita lakukan adalah kita pilih kebaikan, amalan yang lebih tinggi kebaikannya, lebih besar pahalanya, walaupun harus meninggalkan amalan yang lain yang lebih rendah manfaat atau kebaikannya. Ya, kaidah ini adalah kaidah tazahum adadul masalah ya. Tazahum artinya bertemunya, berdesak-desakannya beberapa jenis kebaikan dalam satu waktu yang harus dilakukan salah satunya, tidak bisa semuanya ya. Maslahat ketemu dengan maslahat. Maka kaidahnya adalah ru'ya, dipilih akbar, yang lebih tinggi dari maslahata ini, dua kebaikan tadi, mana yang lebih tinggi. Ya, dalil dari kaidah ini adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-55, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Ya, ikutilah yang lebih baik dari apa yang Allah turunkan. Ya, ini baik, ini juga baik. Maka pilihlah mana yang lebih baik, lebih besar pahalanya. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Jika sudah qomat, maka tidak boleh dikerjakan sholat kecuali yang wajib. Ya, sholat sunnah baik, sholat wajib baik, tetapi sholat wajib lebih tinggi, lebih besar pahalanya, maka dikerjakan yang wajib dulu. Kalau sudah qomat, tidak boleh seseorang memulai melakukan ibadah sunnah. Ya, jadi secara umum kalau kita menghadapi suatu kebaikan dan kebaikan di hadapan kita, maka metode dan cara yang harus kita ketahui, yang pertama adalah al-jama' ya. Jama' itu menggabungkan, mengumpulkan, melaksanakan semuanya. Ya, kalau bisa semuanya itu kita lakukan karena sama-sama baik. Ya, misalnya berbakti pada orang tua, belajar di pondok, berbakti baik, belajar di pondok juga baik. Maka bagaimana sikap kita? Berusaha semuanya kita lakukan. Kita belajar di pondok, orang tuanya kita ajak bertempat tinggal dekat pondok, sehingga kita bisa berbakti pada orang tua, dan juga kita bisa belajar di pondok misalnya. Jika mungkin, jika bisa, harus kita usahakan jamak. Yang kedua, kalau tidak bisa jamak, kita harus tarjih, memilih, mampu memilih dan mampu membedakan mana yang lebih besar dan mana yang lebih tinggi dari kebaikan itu, dan kita pilih yang lebih tinggi walaupun harus meninggalkan yang lebih rendah. Ya, sehingga kita harus memahami thariqatut tarjih, bagaimana tata cara, bagaimana pedoman di dalam tarjih, memilih yang lebih baik itu seperti apa. Ya, di antara pedoman di dalam penentuan tarjih adalah bahwa al-wajib, amalan yang wajib itu aula minal mustahab,
Jika hukumnya amalan itu wajib lebih didahulukan daripada yang mustahab. Ya, dilihat hukumnya, hukum taklifiyahnya, kan ada wajib, ada sunnah, ya ada mubah. Ya, maka amalan itu kalau wajib yang cirinya wajib itu ada perintah dari Allah dan Rasulullah SAW, itu lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ya, misalnya tadi sholat wajib qomat, kemudian tidak boleh dia melakukan sholat sunnah. Kemudian cara tarjih yang kedua adalah pedoman, yang kedua fi'il al-muta'addi aula min fi'il al-qasir, bahwa perbuatan yang manfaatnya itu tersebar luas itu lebih didahulukan dari perbuatan yang manfaatnya itu hanya sendiri secara individu. Ya, contohnya apa? Misalnya ta'lim, mengajar di masjid. Itu suatu amalan yang perbuatannya itu manfaatnya luas. Yang hadir 100 orang, 50 orang mendengar ta'lim, itu lebih didahulukan daripada al-fi'il qasir, perbuatan amalan yang manfaatnya secara pribadi, membaca Al-Quran misalnya. Antum di kampung, ya misalnya diminta untuk mengisi pengajian dalam kondisi waktunya itu waktu murojaah. Ya, pengajian baik, murojaah Al-Quran juga baik. Mana yang didahulukan? Maka lebih didahulukan pengajian, karena pengajian adalah suatu perbuatan yang manfaatnya itu muta'addin. Kemudian yang ketiga adalah al-fadilatul muta'alliqah binafsil ibadah aula minal ibadah minal fadilah al-muta'alliqah bidzurufiha. Keutamaan ibadah keutamaan yang berkaitan dengan inti ibadah itu lebih didahulukan dari keutamaan ibadah yang berkaitan dengan wadahnya. Dzaraf artinya tempat dan juga waktunya, waktu ibadah. Jadi keutamaan inti ibadah itu lebih didahulukan dari keutamaan waktu dan tempat ibadah. Maksudnya apa? Contohnya misalnya sholat, ya, tuma'ninah di dalam sholat itu adalah keutamaan inti ibadah. Kemudian berada di shaf yang pertama itu merupakan keutamaan yang berkaitan dengan tempat ibadah. Ya, maka seseorang kalau bisa dia berada di shaf pertama dan khusyuk, ini yang terbaik. Tapi ada kondisi suatu masjid, dia kalau di shaf yang pertama tidak khusyuk. Ya, karena apa? Ya, kalau di beberapa tempat, mungkin saya dulu di Yaman itu, kalau di shaf yang pertama itu terkadang nggak khusyuk karena harus berebutan, mungkin harus ribut dengan temennya, sampai harus sikut-sikutan, sampai harus yang lain, ya, yang menyebabkan hati ini tidak tenang, tidak khusyuk di dalam sholat. Ya, maka ya lebih baik di belakang tapi khusyuk, tidak perlu ribut, tidak perlu sikut-sikutan, dalam rangka menjaga tuma'ninah, daripada di depan shaf yang pertama tetapi tadi hatinya tidak tuma'ninah. Maka lebih baik dia di belakang dalam rangka untuk menjaga keutamaan inti ibadah, lebih utama daripada keutamaan tempat, yaitu di shaf yang pertama. Kemudian juga di antara pedoman, masalihul dzaruriyah aula min masalihul hajiyah. Kebaikan yang berupa darurat, perintah primer darurah itu lebih didahulukan dari perintah hajiyah, itu sekunder. Ya, misalnya apa? Yang darurah itu tentang penjagaan agama, ya, yang berkaitan dengan kalau ditinggalkan bisa
menghilangkan agama atau nyawa, itu lebih didahulukan daripada kebaikan hajah. Ya. Contohnya apa? Darurah, ya, darurah tentang penjagaan agama atau penjagaan nyawa lebih didahulukan daripada hajah. Ya, misalnya di dalam masa corona ini ya, atau yang gampangnya lebih mudah adalah ya, misalnya seseorang dalam kondisi pakaiannya najis, itu tetap diwajibkan sholat kalau memang kondisinya tidak bisa berganti pakaian. Ya, karena apa? Sholat walaupun pakaiannya najis. Karena apa? Sholat itu adalah darurat, perintah primer yang harus dikerjakan dalam rangka menjaga agama. Sedangkan pakaian yang bersuci itu hajah saja, tahsiniyah ya. Maka kalau memang tidak bisa membersihkan najis, bukan berarti kemudian tidak sholat. Tidak, tetap sholat walaupun pakaiannya najis, karena sholat adalah darurah dan pakaian suci dari najis itu adalah hajah. Kemudian juga ad-daruriyat al-khamsah, perintah primer yang 5, ada 5 tingkatan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga harta, ini juga bertingkat. Misalnya apa? Seorang wanita boleh safar tanpa mahram dalam rangka menjaga agamanya. Ya, agama, karena agama itu tingkatan pertama, sedangkan safar tanpa mahram itu berkaitan dengan kehormatan, nomor 3. Jadi diperbolehkan wanita safar tanpa mahram, tujuannya menjaga agama, nomor 1. Walaupun harus mengalahkan kehormatannya, mungkin pada saat safar ya terjadi gangguan kehormatan karena tingkatan menjaga agama, karena mungkin wanita di Amerika tidak bisa sholat, harus safar ke Indonesia tanpa mahram menjaga agama. Walaupun menyodorkan kehormatannya ada gangguan, ya diperbolehkan. Ya, dan juga dalam masa corona ini, ya dari para ulama misalnya di sholat di rumah, ya tidak di masjid, itu juga dalam rangka menjaga jiwa, karena sholat di masjid itu hanya penyempurna, sedangkan menjaga jiwa itu darurah. Ya, kemudian juga sholat dengan jarak, sholat dengan masker, itu semuanya adalah kaidah yang memang disyariatkan di dalam Islam. Menjaga nyawa itu lebih didahulukan daripada hanya sekedar penjagaan soft atau penjagaan memakai masker ya. Ya. Kemudian kita baca idza daral amr baina fi'l ihda maslahataini wa tafwidul ukhra. Jika kondisi itu di antara dua pilihan dari kebaikan, wa tafwid, dan harus kehilangan salah satu, bihaitsu la yumkin al-jam' bainahuma, tidak bisa digabungkan ya. Jadi yang pertama, kalau bisa jamak kita gabungkan antara dua kebaikan. Tapi kalau tidak bisa maka tarjih. Ru'ya akbar maslahataini, dipilih yang lebih tinggi kebaikannya. Wa a'lahuma, lebih besar. Fafu'ila, dikerjakan yang besar tersebut. Fa in kanat ihdal maslahataini wajib, ya bagaimana cara memilih? Ya dengan melihat salah satunya, melihat hukumnya. Jika salah satu maslahat itu wajibah wal ukhra sunnah, kalau salah satunya wajib yang satu sunnah, maka kudimal wajib ala sunnah, dikedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Ini dari sisi hukumnya. Wa hadza mithal idza uqimatis shalat fardhah lam yajuz ibtida'ut tatawwu. Jika telah qomat salat wajib, maka tidak boleh memulai salat sunnah. Ya, ini memulainya tidak boleh.
Tapi kalau melanjutkan boleh ya. Jadi misalnya kita datang ke masjid, belum qomat kita sholat sunnah. Kemudian di akhir sholat qomat ya kita lanjutkan, tidak masalah sholat kita, karena yang dilarang itu adalah memulai. Kalau kita sholat kita lanjutkan, tidak masalah karena tidak mengganggu yang wajib. Wa kadza idza dzaqal waqt, atau memang waktunya itu sempit. Kadzalika la yajuzu naflus siyam, tidak boleh melaksanakan sunnah puasa, haji, umrah dalam kondisi masih ada utang wajib. Bal yuqaddamul farad, bahkan harus dikedepankan yang wajib. Ini menurut salah satu pendapat. Misalnya ada seorang wanita masih punya utang puasa wajib, belum qadha, maka bolehkah dia melaksanakan puasa Syawal? Ya, menurut salah satu pendapat tidak boleh, harus mengqadha dulu. Tapi yang benar adalah ya boleh-boleh saja karena waktunya mengqadha itu panjang. Sedangkan Syawal waktunya sempit. Tetapi yang memang lebih utama ya lebih baik dia mengqadha dulu sebelum Syawal. Ya ini lebih utama jelas. Wa in kanat al maslahatani wajibataini kuddima aujabahuma. Kalau sama-sama wajib dikedepankan yang lebih wajib. Fa yuqaddamu sholatul farad ala sholatin nadhar wa nahwiha. Sama-sama wajib ya. Yang pertama wajib dari Allah, yang kedua wajib dari diri kita, yaitu bernadar. Nadar itu kan kewajiban dari manusia sendiri. Maka lebih didahulukan kewajiban yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, misalnya dia masih punya utang puasa wajib dan dia punya utang puasa nazar. Ya, maka dikedepankan yang puasa wajib dulu, mengqadha dulu. Wa kan nafaqatil lazimah lizaujat wal aqarib wal mamalik yuqaddamu zaujat tsummal mamalik tsummal aulad tsummal aqrab wal aqrab wa kadza shadaqatul fitr. Dalam nafkah misalnya juga lebih didahulukan bagi siapa kita punya istri, ada seseorang punya istri, punya anak, punya budak, punya hewan peliharaan misalnya, dalam kondisi uangnya itu sedikit, mana yang didahulukan? Ya didahulukan anak dulu, istri dulu daripada orang lain. Ya. Demikian pula sedekah fitr ya. Sedekah fitri zakat fitrah. Wa in kanat maslahatani masnunataini qudima afdhaluhuma fatuqaddam, ya jika maslahat itu sunnah maka lebih dikedepankan yang lebih utama, karena sunnah itu macam-macam, ada sunnah rawatib, ada sunnah mutlak ya. Rawatib ya, maka fatuqaddamur ratibah ala sunnah, lebih dikedepankan yang ratibah ala sunnah biasa. Misalnya kita mau ke masjid, belum sholat rawatib dan juga belum sholat sunnah wudhu atau sholat sunnah tahiyatul masjid, maka kalau apa yang kita kerjakan waktunya cuma sebentar, tinggal cukup 2 rakaat, maka ya kalau bisa kita gabungkan niat, kita gabungkan. Kalau tidak ya kita rawatib dulu. Kita niatkan 2 rakaat itu rawatib, bukan sholat sunnah wudhu, bukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa sunnah ala nafal mutlak, dan sunnah daripada nafal yang mutlak. Ya, nafal mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada sebab. Ya misalnya sunnah yang ada sebab, sunnah wudhu ya. Yang tidak ada sebab ya sekedar sholat seperti itu. Fayuqaddamu ma fihi naf'un muta'addin ka ta'lim wa iyadatil marid wa tiba'il janais wa nahwiha ala ma naf'uhu qasir. Dan juga dikedepankan amalan yang manfaatnya itu luas, orang banyak, daripada amalan yang manfaatnya itu hanya sekedar pribadi. Contohnya ta'lim, mengajar di masjid seperti tadi, dan menjenguk orang sakit, mengikuti jenazah, itu lebih didahulukan dari amalan yang manfaatnya pribadi seperti sholat sunnah, dzikir, dan yang lainnya. Fatuqaddamu shadaqah wal bir lil qarib ala ghairihi wa yuqaddamu min idkir riqab
aghlaha wa anfasaha. Ya, dikedepankan sedekah. Kalau kita mau sedekah, dikedepankan bagi orang yang miskin dan qorib. Qorib itu keluarga, sama-sama ingin bersedekah. Ini ada orang miskin dua, yang satu keluarga, yang satu orang lain, yang dikedepankan yang keluarga. Kemudian idkir riqab, membebaskan budak, itu dipilih yang aghlaha, yang paling baik. Punya 10 budak, mau dibebaskan satu, dipilih yang paling baik, soleh, yang paling rajin ibadah siapa. Walakin hahuna amrun yang bagi tafatun lahu, tetapi ada perkara yang perlu diperhatikan, wa huwa annahu qad ya'rid lil amal mafdhul minal awarid ma yakunu bihi afdal minal fadil. Qad ya'rid, kadang-kadang muncul amal yang asalnya mafdhul, kurang diutamakan, minal awarid, sebab-sebab khusus, ma yakunu, yang menjadikan dia lebih utama. Ya, jadi asalnya amalan itu lebih rendah, tapi dalam kondisi khusus bisa lebih didahulukan, diutamakan. Bisabab iktiranihi bima yujibu tafdil, disebabkan kondisi yang mengikuti, yang melekat pada dirinya. Wal asbabul mujibah litafdil kathirah, dan sebab-sebab yang menyebabkan dia lebih diutamakan banyak, diantaranya an yakunal amal mafdul ma'muran bihi bi khusus hadzal mautin, bahwa amalan yang asalnya rendah itu diperintahkan dalam kondisi khusus, tempat khusus, seperti kal adzkar fis sholati wantiqalatiha wal adzkari ba'daha, seperti zikir di dalam sholat, kemudian di dalam perpindahan-perpindahan gerakan, ya, misalnya sholat pada saat ruku itu membaca subhana rabbiyal azim, ya, ini lebih utama daripada dia membaca Al-Quran. Pada saat pas kondisi ruku, waktu ruku itu bacaan subhana rabbiyal azim itu lebih utama dari bacaan Al-Quran. Tapi dalam kondisi umum, zikir yang paling utama itu Al-Quran. Kita duduk, kita berdiri, kita santai-santai, itu lebih utama mana kita baca Quran atau zikir subhana rabbiyal azim. Maka lebih utama Al-Quran. Afdhalul zikir qiraatul Quran. Zikir yang paling utama itu membaca Al-Quran, ya, secara umum. Tapi pas kondisi di dalam sholat saat ruku, itu yang dibaca harus subhana rabbiyal azim saat itu. Wal adzkari ba'daha, dan zikir setelah sholat, ya, astagfirullah, 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 tidak boleh diganti yang lain, karena memang sunnahnya seperti itu di tempat itu. Wal adzkar muwadzafah fi awqatiha takunu afdal minal qiraah fi hadhil mawatin, dan zikir-zikir muwadzafah itu yang rutin, zikir masuk kamar mandi, zikir sebelum tidur misalnya, itu lebih utama daripada membaca Al-Quran di tempat itu, dalam kondisi itu. Ma'an al-qira'ah afdal minal zikir, dalam kondisi membaca Al-Quran itu secara umum lebih utama daripada zikir. Wa min asbabil mujibatil tafdil, sebab yang kedua, an yakunal amal mafdul mustamilan ala maslahah la takunu fil fadil ka husuli ta'lim bihi. Di dalam amalan yang asalnya rendah itu terkandung suatu manfaat yang tidak ada di dalam yang lebih utama tadi, dalam kondisi khusus. Kahusuli ta'libi, seperti terjadinya ta'alif, ya, adanya keserasian, kekompakan. Ya, contohnya apa? Misalnya di dalam masyarakat ada kegiatan gotong royong, ya, gotong royong. Kemudian pas hari Ahad ada ta'lim. Ta'lim, pengajian, itu jelas lebih utama daripada gotong royong. Tetapi dalam kondisi khusus, misalnya pada saat ini ada harus gotong royong, kompak misalnya, maka dalam kondisi khusus itu gotong royong lebih utama daripada pergi ta'lim. Karena kalau tidak pergi gotong royong bisa terjadi hal yang tidak baik di dalam masyarakat misalnya. Aw yakunu fil amal mafdul daf'ul mafsadah, tadi untuk menghilangkan mafsadah. Kalau tidak ikut gotong royong misalnya 17-an dikira teroris atau yang lain, ya, maka pada saat itu gotong royong lebih utama daripada pergi ta'lim, karena ta'lim mungkin bisa dilakukan pada waktu yang lain.
yudhannu husuluha fil fadil, yang dikhawatirkan akan terjadi jika dia pergi ta'lim, yang asalnya lebih utama. Wa min asbabil mujibah li tafdil an yakunal amal mafdul azzad maslahah lil qalb minal fadil. Ya, sebab yang ketiga adalah amalan yang mafdul itu lebih utama dalam hati, bermanfaat dalam hati. Kama qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala lamma su'ila an ba'dil a'mal undur ila ma huwa aslah liqalbika faf'alhu. Ya, lihatlah, Imam Ahmad mengatakan amalan yang utama itu lihatlah mana yang lebih utama bagi hatimu, kerjakanlah. Ya, misalnya kita di pondok ya sering baca Quran, sering murojaah, tetapi kadang-kadang hati kita keras ya, maka misalnya ziarah kubur ya, bagi laki-laki datang ke kuburan untuk melembutkan hati ya misalnya, atau pergi ke yatim piatu untuk melembutkan hati kita, melihat kita rasa syukur kita kepada Allah, nikmat-nikmat kita dari orang tua, dari pondok kita punya orang tua, punya harta yang banyak ya, kita lihat orang lain anak yatim ya misalnya, hati kita lebih lembut. Ini lebih utama daripada ya ini jadwal saya di pondok belajar, saya jadwal saya murojaah, saya sempatkan ke kuburan misalnya, atau melihat anak-anak yatim misalnya. Ini lebih utama dalam kondisi khusus, waktu khusus. Bahadil asbab tusayyiru, merubah amal yang asalnya kurang afdol menjadi yang lebih utama, bisabab iktironiha, sebab karena kondisi khusus yang menyertainya. Ya, ini anak-anakku kesimpulan dari pembahasan kita tadi. Kaidahnya adalah kaidah tentang tazahumul masoleh ya, jika bertemu dua kebaikan yang tidak bisa kita lakukan keduanya, harus kita pilih salah satu, maka bagaimana pedoman kita? Pedoman kita harus kita pilih yang lebih tinggi manfaatnya, lebih tinggi pahalanya ya. Dalilnya sudah kita sampaikan, Az-Zumar ayat 55, wattabi'u ahsan ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kemudian juga idza uqimatis sholatu fala sholata ilal maktubah. Kemudian bagaimana jalan kita tahu cara mentarji itu, diantaranya tadi sudah kita sampaikan, lihat hukumnya. Kalau wajib lebih didahulukan daripada sunnah. Wajib ada macam-macam ya, wajib yang dari Allah didahulukan dari wajib dari kita manusia. Kemudian yang kedua, cara mengetahui yang lebih utama itu adalah manfaatnya itu jika luas, tersebar luas bagi orang banyak, itu didahulukan daripada amalan yang manfaat pahalanya hanya untuk pribadi. Kemudian keutamaan yang berkaitan dengan inti ibadah, tumakninah misalnya, lebih diutamakan daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat atau waktu ibadah. Ya, menjaga tumakninah didahulukan daripada shaf awal. Kemudian juga maslahah yang daruriyah itu didahulukan daripada yang hajiyah ya. Seperti yang sudah kita berikan contoh masing-masing, semuanya bisa dipahami, ini sangat bermanfaat ya, terutama pada saat terjadi nawazil, perkara-perkara yang baru seperti virus-virus corona itu terjadi banyak kesalahan pemahaman ya. Kemarin misalnya tidak boleh sholat di masjid atau sholat harus menjaga jarak, banyak yang tidak memahami, padahal hal tersebut itu sesuai dengan kaidah dalam agama yang difatwakan oleh para ulama berdasarkan kaidah dalil-dalil yang sangat dalam, sangat kuat sekali. Ya, barakallahu fikum anak-anak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.